perempuan pegawai toko roti dianiaya oleh anak pemilik toko di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam video amatir ini saudara terlihat sambil marah-marah terduga pelaku yang berinisial GSH menganiaya korban yang berinisial DAD hingga melempar korban dengan menggunakan kursi. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapatkan perawatan. Kasus penganiayaan ini saudara kini telah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan pihaknya telah memeriksa 3 orang saksi terkait dengan kasus ini termasuk terduga pelaku yang berinisial GSH. Polisi juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan hingga menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup maka polisi akan segera menangkap pelaku. Kami telah mengundang 3 orang saksi untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus tersebut, dan terlapor juga sudah kami undang untuk diklarifikasi, dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Lalu bagaimana update penyidikan kasus ini oleh polisi? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Selamat malam Ariel. Ariel, ini sudah naik ke tahap penyidikan, lalu sebenarnya dari keterangan polisi apa alasan dari anak majikan ini akhirnya memukul penjaga toko roti? Ya benar sekali Yasir dan saudara, memang saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan yang dimana sebelumnya pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus ini terjadi karena pelaku ataupun yang terlapor ia meminta tolong untuk kepada korban mengambilkan makanan yang dipesan melalui pengiriman online, namun dari korban menolak hal tersebut karena bukan dari tugas yang harus dijalankan oleh korban. Dan hal inilah yang membuat dari pelaku marah dan membuat penganiayaan terhadap korban. Hal ini dilakukan penganiayaan dengan cara melemparkan barang-barang mulai dari patung hingga kursi, dan ini membuat korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, tepatnya mengalami sobek dan pendarahan. Selain itu juga pada kaki ataupun pinggang dari korban ia mengalami memar, dan ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024 lalu, dan 1 hari setelah dari kejadian tersebut korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian tepat pada tanggal 18 Oktober. Hal ini juga informasi yang saya dapatkan, korban mengatakan hal ini tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan kerap kali terjadi sifat arogansi yang dilakukan oleh terlapor dan pelaku. Dan selain itu juga sebelumnya pihak kepolisian sudah memeriksa dari 4 orang saksi termasuk dari terlapor dan korban. Selain itu juga ada orang tua dari pelaku yaitu GSH dan teman korban yang diperiksa ya oleh pihak kepolisian. Dan memang saat ini sudah masuk tahap penyidikan, tetapi pihak kepolisian belum dapat menetapkan status tersangka kepada pelaku. Hal ini karena pihak kepolisian masih harus mendalami lagi untuk mencari alat bukti agar dapat menetapkan hal tersebut oleh pelaku. Begitu Neni. Ariel, lalu saat ini bagaimana dengan kondisi korban? Ya Yasir, betul sekali, memang kejadian ini sudah berlangsung pada tanggal 17 Oktober lalu dan korban sudah mendapatkan perawatan karena terjadi luka yang terjadi pada bagian kepala korban, yaitu berdarah sobek akibat lemparan kursi, dan tepat sudah melewati waktu dari bulan Oktober lalu dan kondisi korban sudah membaik. Yasir. Menurut informasi yang Anda dapatkan dari polisi, apakah ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku dan korbannya hanya satu ini saja atau sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama? Ya, memang informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian hal ini masih didalami lagi. Namun memang yang terlapor baru hanya satu dari korban yang mengalami luka tersebut. Tetapi informasi yang didapatkan dari korban, pelaku ini melakukan
sifat arogansinya tidak hanya sekali saja, melainkan sebelum-sebelumnya sudah melakukan kepada karyawan-karyawan lainnya. Hal ini juga yang diduga membuat toko roti ataupun yang berada di Pengilingan Jakarta Timur tersebut kerap kali berganti karyawan karena adanya sifat arogansi yang dilakukan oleh pelaku. Yasir. Ariel, kemudian tadi informasinya sudah naik ke tahap penyidikan tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini kapan akhirnya polisi melakukan penetapan tersangka dan pelaku ataupun terduga pelaku dalam artian ini terlapor saat ini apakah sudah ditahan atau seperti apa? Ya Yasir, memang hingga saat ini pihak kepolisian sudah mengatakan hingga tahap penyidikan dengan mengadakan gelar perkara oleh pihak kepolisian dengan memanggil dari 4 orang saksi termasuk dari korban, pelaku hingga saksi lainnya yaitu orang tua pelaku serta teman korban. Dan memang pihak kepolisian masih mendalami untuk penetapan dari status tersangka oleh pelaku karena masih membutuhkan alat bukti setidaknya minimal 2 alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan status pelaku menjadi tersangka, Yasir. Ariel, kalau terkait dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi saat ini, apa saja alat bukti tersebut? Apakah termasuk video amatir yang beredar di kalangan masyarakat ini? Ya Yasir, betul sekali. Memang pihak kepolisian belum memberikan informasi terkait alat bukti, namun memang diduga cukup kuat bahwa alat bukti yang terutama yang dilaporkan oleh ke pihak kepolisian dari korban tepat pada tanggal 18 Oktober 2024 tersebut, yaitu salah satunya adalah CCTV yang dimana pelaku melakukan penganiayaan dengan melemparkan barang-barang mulai dari patung, kursi, bahkan hingga mesin edisi ataupun mesin debit kepada korban. Dan ini menyebabkan korban mengalami luka-luka dan sehingga ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Yasir. Ariel, bisa dipastikan lagi sebenarnya apa alasan dari anak majikan ini akhirnya memukul dan menganiaya pegawai toko roti ini? Ya Yasir, benar sekali bahwa memang informasi yang didapatkan dari korban, pelaku ini kerap kali melakukan sikap arogansinya walaupun pelaku memang bukan merupakan kepala cabang dari toko yang berada di Pengilingan Jakarta Timur tersebut, melainkan berada di Kelapa Gading, tetapi ia kerap kali datang untuk hadir di toko tersebut dan informasi yang saya dapatkan bahwa alasan yang cukup kuat karena adanya penolakan yang dilakukan oleh karyawati tersebut dengan permintaan yang diinginkan oleh pelaku untuk mengambilkan ataupun mengirimkan barang yang sudah dipesan dengan online kepada pelaku. Hal ini yang membuat pelaku emosi dan melakukan penganiayaan kepada korban. Dan ini memang terjadi kerap kali terjadi yang didapatkan dari informasi dari korban, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV.